Nega Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Hari ini nuansanya sangat berbeda banget nih teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Saya memakai kopiah, terus memakai baju koko, memakai sarung. Kira-kira podcast hari ini temanya apa ya? Oke, daripada sobat Nega semua penasaran, yuk tonton terus videonya ya. Jadi, bintang tamu hari ini sangat spesial nih teman-teman, yaitu beliau adalah salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang ada di SMK Negeri 1 Gedangan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dawam Al-Ansori. Alhamdulillah, lebih sehat walafiat, semuanya mendapatkan ridho Allah. Kira-kira kita memakai baju seperti ini nih ada apa ya Pak? Kita akan memperingati hari kebanggaan bagi kaum santri masyarakat Indonesia yang statusnya santri, menghormati ulama yang selama ini kita junjung. Peringatan Hari Santri 2025. Kira-kira apa sih Pak makna Hari Santri Nasional menurut Bapak sendiri secara pribadi? Makna Hari Santri menurut saya pribadi yang pertama, kita menghargai peran santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Bahwa sebelum kemerdekaan sudah ada pondok pesantren, sudah ada kiainya, sudah ada santrinya. Salah satu yang menjadikan Indonesia merdeka yang berjuang adalah kaum santri. Yang kedua, kita mengambil hikmah dari perjuangan semangat jihad para santri. Jihad menuntut ilmu, juga jihad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, maknanya kita harus terus menjunjung tinggi negara kesatuan Indonesia. Walaupun kita kaum bersarung, pakai baju koko, hidup sederhana, tapi jiwa juang kita adalah NKRI harga mati. Jadi peristiwa Hari Santri Nasional ini sangat-sangat benar-benar bermakna ya Pak? Betul, kita betul-betul harus menghargai bahwa yang menjadikan Indonesia merdeka, mempertahankan kemerdekaan itu adalah salah satunya adalah para ulama, para kiai beserta santri-santrinya semuanya, baik itu santri yang masih aktif maupun yang sudah alumni atau purna dari pondok, tetap ikut memperjuangkan kemerdekaan saat itu. Kira-kira bagaimana sih Pak sejarah penetapan Hari Santri Nasional yang kira-kira perlu diketahui oleh para siswa-siswi SMK Negeri 1 Gedangan ini Pak? Iya. Untuk kita yang berada di sekolah formal ya, yang ada di SMKN 1 Gedangan ini, memang kita statusnya bukan santri, karena santri itu yang mungkin di pondok atau belajar di pondok. Dan kita belajar di sekolah umum, jadi kita perlu tahu memang sejarahnya. Jadi Hari Santri itu pertama kali dicetuskan, ide pertama kali itu kita harus bangga bahwa ide itu berangkat dari orang Kabupaten Malang, ulama muda yang sangat alim, pengasuh pondok pesantren Bagus Salam yang ada di Banjarjo, Kecamatan Pagelaran. Nah, beliau namanya Kiai Haji Torik bin Ziyad, putra dari Kiai Darwis. Sekarang beliau masih sehat, masih muda juga, mencetuskan ingin memperingati Hari Santri. Kenapa harus diperingati? Karena selama ini santri dilihat sebelah mata begitu saja, dianggap mungkin kaum termarginalkan, yang terpinggir, yang kalangan bawah, tapi sebenarnya perjuangannya secara sejarah luar biasa. Beliau ingin ada Hari Santri khusus ya, untuk memperingati dan menghargai para santri. Saat itu tahun 2014, beliau Pak Joko Widodo sebelum mencalonkan sebagai presiden berkunjung ke Pondok Bagus Salam. Waktu itu peringatan 1 Muharram, peringatan Tahun Baru Islam. Beliau menyampaikan yaitu bahwa ingin punya Hari Santri. Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan kalau memang beliau jadi presiden akan diresmikan secara undang-undang melalui Kepres ada Hari Santri.
ketika sudah jadi Pak Jokowi ditagih sama Yai Torik tadi. Tepatnya 2015 bulan Oktober kalau tidak salah beliau menagih dan Pak Jokowi menentukan Hari Santri melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. Resminya Hari Santri mulai 2015. Awalnya ditentukan adalah 1 Muharram. Cuma melalui masukan dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, PBNU juga kayaknya kurang pas kalau tanggal 1 Muharram. Ada momen yang paling tepat untuk menghargai para santri, yaitu tanggal 22 Oktober. Ini ada sejarahnya. Kenapa harus 22 Oktober? Karena 22 Oktober tahun 1945 saat itu Habibur Syekh Kiai Hasyim Asy'ari beserta tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad bahwa kita harus berjuang kembali karena sekutu penjajah akan masuk kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Membangkitkan kembali semangat juangnya para santri yang berada di desa-desa, yang berada di kampung-kampung, yang berada di luar pulau, harus bangkit untuk melawan sekutu yang akan menduduki Indonesia kembali. Momen resolusi jihad itu ada di tanggal 22 Oktober 1945 yang akhirnya terjadilah pertempuran tanggal 10 November yang kita peringati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Seperti itu. Nilai apa saja Pak yang terkandung dalam peringatan Hari Santri Nasional? Yang paling utama kita harus mengenal dari santri. Yang pertama kita harus menghargai santri. Bahwa keberadaan santri mulai dari dulu sampai sekarang ini merupakan sangat penting dan sangat berperan dalam pembangunan negara kesatuan Indonesia. Ya, menghargai sangat penting. Kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan sejarah-sejarah lama yang menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, santri itu cinta terhadap ilmu. Ya, jadi kita sebagai generasi penerus harus mengikuti jejak-jejak mereka para santri bahwa hidupnya semuanya digunakan untuk mencari ilmu. Malam mencari ilmu, pagi, siang terus berkhidmat untuk thalabul ilmi. Yang kedua, di dalam ajaran Islam itu adalah jihad. Kita bagaimanapun tetap harus menjunjung tinggi jihad. Cuma bedanya jihad kita dengan masa Habibur Syekh waktu revolusi jihad. Kalau itu jihad memang jihad dengan fisik melawan penjajah, tapi jihad para santri sekarang adalah bagaimana untuk terus berusaha agar menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kemiskinan mungkin di negara ini, atau bahkan menghilangkan kemaksiatan yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir saya sampaikan kembali, santri harus tetap cinta tanah air. Seperti itu. Kita kan berada di lingkungan sekolah, kan bisa. Betul, ya. Yang namanya santri itu biasanya kan hitungannya kayak mondok gitu nih Pak. Iya. Nah, bagaimana sih Pak cara menanamkan semangat kesantrian di lingkungan sekolah umum seperti kita ini Pak? Ya, betul. Tadi saya sampaikan kita hanya beda sebenarnya. Kalau siswa mencari ilmunya di sekolah formal, ya. Kalau santri itu boarding. Kalau bahasa kita sekarang harus menginap di pondok, dan yang dipelajari itu fokus pada pembelajaran ilmu agama. Kita sebagai siswa yang berada di sekolah formal, ya kita ambil sisi yang mungkin kita bisa terapkan dalam siswa. Kita bisa menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan teknologi dan intaknya. Ya. Intaknya ini yang bagian dari santri yang harus kita memperbanyak mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama dalam pendidikan akhlakul karimah. Ini yang paling penting. Ciri utama santri adalah menjunjung tinggi akhlakul karimah. Dan kita menjadi siswa, impaknya kayaknya sudah luar biasa di lingkungan kita. Tapi kita harus menambah impaknya, juga harus kita tonjolkan menjadi seimbang antara impact dan intak. Seperti itu, Mas Indra. Ngomong soal kemerdekaan nasional ini, dari awal Bapak tadi kan membahas tentang kemerdekaan. Betul. Santri juga berpengaruh dalam kemerdekaan. Bagaimana sih peran santri itu tadi dalam perjuangan kemerdekaan? Santri ya tadi semangat jihadnya tadi yang menggerakkan santri sehingga tidak takut mati. Ya.
ketika santri itu meninggal dunia dalam perang kemerdekaan dahulu, mereka mendapatkan predikat mati yang sangat mulia, mati syahid. Ya. Sehingga para pejuang-pejuang kita walaupun hanya dengan bermodalkan senjata yang sederhana, bambu runcing mungkin hanya senjata tajam sederhana, tidak takut mati mereka, karena mati itu yang ditunggu-tunggu memang. Ya, mati syahid. Itu. Dan statement dari kiainya ini sudah luar biasa. Ketika kiai mengatakan berangkat berperang, mereka tidak takut mati berani. Ya. Jadi memang syahid itu menjadi cita-cita mulia seorang santri, sehingga sangat berperan ketika itu untuk melawan secara fisik terhadap para kolonial penjajah negara Republik Indonesia. Sekarang kita kan sedang berada di zaman-zaman yang maraknya digital, era digital nih Pak, zaman modern lah istilahnya. Dengan zaman yang seperti ini, kira-kira bagaimana sih Pak santri bisa berkontribusi dalam menghadapi tantangan zaman yang seperti itu tadi, zaman yang modern? Ketika ngomong santri, nggak lepas dari pondok pesantren. Kita lihat pondok-pondok pesantren yang ada di masyarakat sekarang, yang ada di Indonesia ini tidak ketinggalan, semuanya bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Hampir semuanya pondok sekarang mempunyai sekolah formal. Di dalam sekolah formal itu belajarnya sama dengan kita, materi-materinya sama dengan kita yang ada di sekolah umum negeri seperti ini. Sehingga dalam menyikapi teknologi, dalam menyikapi perkembangan zaman, santri sudah tidak kaget lagi. Ya. Hampir semua pondok punya media resmi, baik itu YouTube, mungkin TikTok dan lain sebagainya. Ya. Di pondok pesantren mulai TK formal sampai perguruan tinggi juga sudah ada, sehingga kita sebagai santri tidak harus minder lagi bahwa kita juga bisa bersaing di zaman yang serba modern sekarang ini. Apa pesan Bapak kepada para siswa agar dapat meneladani semangat santri dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita sebagai siswa yang sekolah di sekolah formal, ya, yang pertama semangat menuntut ilmunya ini yang harus kita pilih, ya, semangat menuntut ilmu. Terus santri itu punya kegiatan namanya riyadhah tirakat, ya. Santri itu harus serba tirakat. Jadi kita sebagai siswa, ya dididik harus dikit-dikit harus mengikuti lah, ya, yo sinau, yo tirakat. Dan lebih penting lagi, santri menjunjung tinggi akhlakul karimah. Kita walaupun berada di sekolah yang formal, yang tidak boarding, tidak harus menginap di pondok, tapi bagaimana siswa tersebut bisa menjunjung tinggi akhlakul karimah seperti para santri-santri yang ada di pondok pesantren. Seperti itu Mas Bunda. Pandangan Bapak sendiri mengenai perkembangan pesantren di era digital seperti ini itu bagaimana sih Pak? Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan, pondok pesantren kita sekarang sudah modern, cukup banyak pondok modern yang menyeimbangkan antara budaya salafiyah dengan budaya modern. Karena santri itu punya jargon al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdul jadid bil asr. Jadi mempertahankan budaya lama, budaya klasik yang masih bermanfaat untuk sekarang dan tidak meninggalkan budaya yang baru yang masuk, dan itu mungkin akan bisa memberikan nilai lebih manfaat kepada para santri. Jadi tetap mempertahankan budaya salafiyah dan tidak menolak budaya baru yang masuk, yang apabila budaya itu memberikan nilai manfaat untuk kita. Gitu. Jadi pondok-pondok kita sudah sangat modern, sangat bisa mengikuti perkembangan zaman. Bahkan kalau Mas Wildan melihat presiden kita sudah ada yang berasal dari kalangan santri. Ya, pimpinan partai kita dari kalangan santri cukup banyak. Menko kita sekarang Pak Profesor Muhaimin Iskandar itu juga dari kalangan santri. Santri juga bisa jadi Menko. Ya, bahkan sekarang negara menghargai kita untuk jadi TNI bisa lewat jalur santri. Jadi polisi jalur santri. Ya, artinya keberadaan santri sekarang sudah tidak dipandang sebelah mata. Ya, DPR kita sudah cukup banyak dari kalangan santri. Jadi santri sudah nggak minder lagi bahwa keberadaannya sangat diakui dan tidak ketinggalan zaman. Seperti itu maksudnya. Apa makna tema Hari Santri tahun ini bagi pendidikan dan generasi muda? Tema kita 2025
Sudah tahu sudah. Tema Hari Santri tahun 2025 sudah dirilis sama Kemenak ya, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Maknanya gini, bahwa Hari Santri itu menjadi pelopor, menjadi apa ya, menjadi pelaksana, apa ya, menjadi, maksud saya menjadi ini loh, menjadi perjalanan sejarah bahwa Hari Santri itu betul-betul ikut berjuang bangsa saat Indonesia merdeka. Untuk tahun ini, santri punya kewajiban untuk mengawal bangsa ini, bagaimana bangsa ini terus eksis, terus menunjukkan jati diri bahwa kita itu bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, dan tidak keluar dari cita-cita para leluhur bangsa Indonesia. Terus kita kawal agar bangsa ini tidak lepas dari rel yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Seperti itu. Terakhir nih Pak, harapan apa yang ingin jenengan sampaikan nih Pak bagi seluruh santri dan para siswa dalam momentum Hari Santri Nasional di tahun 2025 ini? Oke, untuk para santri dimanapun berada, ya, santri dan siswa dimanapun berada, khususnya siswa SMKN 1 Gedangan, jadilah santri yang terus memiliki semangat untuk menuntut ilmu, juga menjunjung akhlakul karimah. Dan yang ketiga, jangan sampai kita luntur untuk mencintai bangsa Indonesia. Santri harus percaya diri bahwa santri ini tidak ketinggalan. Santri mempunyai nilai plus yang tidak dimiliki oleh mungkin kelompok-kelompok yang lain. Santri ini memiliki cita-cita yang luhur. Santri ini terus dikawal oleh para kiai. Santri ini harus terus punya wibawa karena kita senantiasa didampingi dan didoakan oleh masyayikh, para kiai, para tokoh-tokoh pesantren yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik Pak, kita sudah berbincang-bincang tentang seputar Hari Santri nih Pak. Terima kasih sudah hadir di undangan podcast kami, telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Telah memberikan banyak ilmu tentang Hari Santri Nasional ini. Mungkin di lain waktu lagi kita akan mengundang Pak. Siap. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Wildan Abdisani, tetap di podcast mereka. Bukan cerita, cetak inspirasi. Mega Podcast.